Nikita Mirzani aja nggak pernah tuh melakukan review positif dan ulasan baik-baik terhadap produknya Reza Gladys. Masa sekarang dia malah gugat One Prestasi ke Reza Gladys? Kalian yakin mau pakai logika ini guys? Yuk kita bedah dari sudut pandang hukum perdata. Jadi di dalam gugatan perdatanya Nikita Mirzani terkait dugaan One Prestasi ya oleh Reza Gladys. Pertanyaan paling mendasar itu sebenarnya apakah perjanjian mereka itu sah dan mengikat secara hukum? Nah, jawabannya bisa kita temukan di dalam pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur 4 syarat sahnya perjanjian ya. Yang pertama adalah sepakat, kemudian kedua cakap hukum, yang ketiga objek tertentu, dan keempat sebab yang halal. Catat ya guys bahwa perjanjian tidak harus tertulis, perjanjian lisan pun bisa sah asal memenuhi 4 syarat tadi. Nah, masalah yang selalu diperdebatkan adalah soal kesepakatan ya, syarat yang nomor 1. Jadi Reza Gladys mengklaim bahwa ia merasa dipaksa dan dalam tekanan. Tapi klaim ini harus dibuktikan di pengadilan guys. Sekarang mari kita cek syarat lainnya. Syarat kedua yaitu cakap hukum. Kedua pihak adalah orang dewasa ya, Nikita Mirzani maupun Reza Gladys. Mereka public figure dan pasti punya kecakapan hukum. Kemudian syarat ketiga objek tertentu, uang 4 miliar dan kewajiban untuk melakukan review adalah objek yang jelas. Kemudian syarat yang keempat yaitu sebab yang halal. Tujuan untuk promosi produk skincare bukan hal yang dilarang hukum. Artinya dari 4 syarat tadi hanya syarat kesepakatan yang masih diperdebatkan. Jadi guys, perjanjian ini belum tentu batal demi hukum. Artinya masih bisa sah dan mengikat selama tidak terbukti adanya unsur paksaan. Tapi ingat, unsur paksaan ini harus diuji di pengadilan. Lalu di dalam pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya kalau perjanjian itu dianggap sah secara hukum maka harus dijalankan. Tidak boleh dibatalkan secara sepihak baik dari Nikita Mirzani maupun Reza Gladys. Nah, maka pertanyaannya sekarang, siapakah yang bisa dianggap melakukan One Prestasi di kasus ini? Kita lihat dari sisi Nikita Mirzani ya. Kalau memang ada perjanjian bahwa setelah menerima uang 4 miliar harus membuat review dan ulasan positif, dan dia tidak melakukannya, maka memang bisa dinilai sebagai One Prestasi. Tapi guys, kalau tidak disebutkan batas waktu dan tidak ada bukti penolakan dari Nikita, maka belum bisa langsung dijudge disebut melanggar. Kemudian dari sisi Reza Gladys ya, setelah memberikan uang baru 2 minggu kemudian melapor ke polisi dan membuat uang itu disita senilai kurang lebih 3-4 miliar rupiah ya. Padahal dalam hukum perdata perjanjian tidak bisa dibatalkan sepihak guys. Jika Reza menarik diri tanpa dasar hukum yang sah, maka justru Reza bisa dikatakan melakukan One Prestasi. Nah, sekarang puncaknya di sini ya. Kalau Reza Gladys mengatakan perjanjian itu ada dan Nikita tidak menjalankan review positif, maka artinya dia bisa mengakui secara tidak langsung bahwa memang ada kesepakatan. Tapi kalau Reza Gladys mengatakan dia tertekan dan tidak pernah sepakat, maka dia tidak bisa sekaligus menuntut review positif yang tidak dijalankan oleh Nikita Mirzani. Nah, jadi dua klaim itu saling bertentangan ya guys. Secara hukum tidak bisa berdiri bersamaan, harus pilih salah satunya. Sekarang kesimpulannya bahwa perjanjian antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys tidak otomatis batal hanya karena tidak tertulis ya. Selama tidak bisa dibuktikan adanya paksaan, maka perjanjian itu tetap sah dan mengikat. Dan kalau sah, maka harus dijalankan. Tidak bisa sepihak langsung lapor pidana dan meminta uangnya kembali. Karena dalam hukum, inkonsistensi argumen itu bisa menjadi bumerang di pengadilan. Dorothy. Saya perhatikan Dorothy ini cukup aktif ya. Bisa dibilang pengamat isu-isu media sosial lah ya. Karena apapun yang berhubungan dengan Nikita Mirzani, mulai dari kasusnya Fadel sampai kasus dugaan pemerasan Nikita Mirzani versus Reza Gladys, hampir di setiap isu yang saya bahas tentang berhubungan dengan Nikita Mirzani, Dorothy pun menyempatkan waktu untuk memberikan komentar ya. Saya pun sebenarnya cukup salut sama Dorothy ya, terutama ketika Dorothy dulu bisa mengatakan bahwa meskipun Fadel Bajide menjadi tersangka dan ditahan ya, tapi kan proses hukumnya masih panjang dan belum tentu diputus bersalah. Itu pemikiran yang dewasa untuk ukuran netizen ya.
Tapi kok sekarang ketika Nikita Mirzani yang menjadi tersangka, Dorothy langsung mengatakan sudah salah ya salah. Jadi bingung juga saya ya. Ini prinsip Dorothy yang berubahkah atau memang ada sentimen pribadi terhadap Nikita? Dan soal membela ya, ini tentu hak saya ya Dorothy ya. Sama seperti Dorothy juga kan punya hak berpendapat, tapi menyebut saya menggiring opini hanya karena narasi saya yang tidak sejalan ya dengan sudut pandangnya Dorothy, rasanya kurang bijak sih. Dan yang paling penting nih, Dorothy menuduh Nikita manipulasi. Nah ini perlu hati-hati loh Dorothy. Tuduhan itu beda dengan opini ya. Kalau nggak ada dasar dan bukti bisa jadi masalah. Jadi yuk mari kita berdiskusi dengan standar yang sama ya. Jangan standar ganda biar seru, tapi tetap cerdas dan sehat. Jujur sih ini masih mengganjal banget di hati sanubari masyarakat Indonesia ya, dan netizen yang mengikuti kasus ini. Nah, di berkas perkara gugatan One Prestasi CNM ini terhadap tergugat yaitu Dr. Reza Gladys dan suaminya, dikatakan bahwasannya NM itu menerima uang sebesar 4 miliar itu sebagai uang kesepakatan kerjasama untuk mereview baik-baik produk skincare dari si Dr. Reza Gladys ini yang tergugat. Nah, sekarang kita anggaplah ya, kita anggap di antara si NM dan Dr. Reza ini ada kesepakatan kerjasama sah di mata hukum seperti itu. Sekarang ya, setelah NM menerima bayaran 4 miliar untuk mereview produk Dr. si Reza ini dengan baik-baik yang terhitung selama satu periode atau 1 tahun ya, dari 19 November 2024 hingga 19 November 2025. Sekarang yang menjadi pertanyaan publik, terhitung dari 19 November 2024 hingga pada saat si NM ini belum ditahan, apakah NM ini sudah menjalankan tugasnya untuk mereview produk dari Dr. Reza Gladys ini dengan baik-baik? Jika ada, di mana pernah kalian lihat ada video NM yang mereview produk skincare dari si Dr. Reza Gladys ini dengan baik-baik? Jika sama sekali tidak ada video dari si NM ini untuk melaksanakan tugasnya mereview produk skincare dari Dr. Reza Gladys ini dengan baik-baik ya, kembali lagi ada timbul pertanyaan, sebenarnya siapa sekarang yang ingkar janji atau One Prestasi? Ayo netizen, coba kalian jawab, siapa yang sebenarnya sekarang ini yang One Prestasi atau ingkar janji? Ayo dijawab. Kalau menurut saya pribadi itu tidak masuk, tetapi kan penyidik berkata lain. Nah, kalau kita melihat sekarang apa yang terjadi, bahwa ternyata berkas perkaranya itu diajukan ke jaksa dan kemudian jaksa mengembalikan kepada penyidik ya. Ini yang terakhir yang kita ketahui ya. Saya tadi sempat lihat berita, kalau tidak salah itu P19-nya di tanggal 5 Mei apa 7 Mei, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita mendapatkan berita adanya gugatan perdata oleh Nikita Mirzani ini ya. Dan secara naluri hukum kita bisa memperkirakan bahwa dasar gugatan ini karena adanya P19 ini, pengembalian berkas perkara ini oleh jaksa dinyatakan belum lengkap dan minta untuk dilengkapi pihak penyidik atau pihak kepolisian. Dan ini kalau dilengkapi kembali oleh kepolisian dan kemudian ditolak kembali, kasus ini bisa-bisa dinyatakan dihentikan ya. Nah, saya sih meyakini atau memperkirakan dasar gugatan ini oleh kejaksaan kepada kepolisian, sehingga pihak Nikita Mirzani dalam hal ini pengacaranya memiliki satu dasar hukum yang tepat untuk melakukan gugatan kepada Reza Gladys, karena menganggap bahwa apa yang dilaporkan itu adalah sesuatu yang tidak tepat dan kemudian dikembalikan, dan kemudian inilah yang dikatakan sebagai suatu dasar hukum untuk melakukan gugatan terhadap Reza Gladys ini yang senilai 100 miliar ini. Jadi kalau secara
konstruksi hukumnya kurang lebih seperti itu. Oke Pak. Nah, di sini kan disebutkan gugatan uang prestasi. Ya, mungkin saya orang awam ya, mungkin teman-teman juga ada sebagian yang tahu, ada yang tidak tahu. Apakah sih yang dimaksud dengan ya. Jadi kalau menurut saya ini bukan gugatan wan prestasi ya, ini harusnya gugatan perbuatan melawan hukum, karena kalau gugatan